Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Kerso Mulya Farm. Hari ini saya akan sharing tentang risiko-risiko kita sebagai petani, yang mana risiko ini ada dua risiko besar yang kemungkinan sama dengan yang teman-teman hadapi. Tapi sebelum dilanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu dan hidupkan tombol loncengnya. Jangan lupa, kemudian yang mau tanya silahkan isi kolom komentar. Ya, dua risiko besar yang saya maksud adalah risiko-risiko yang sangat sering muncul ya, dan selalu saja terjadi pada kita yang punya kegemaran atau hobi menanam itu, dimana tanaman kita diganggu oleh hama ya, oleh hama. Biasanya pada awal-awal menanam, apalagi seperti saya pemula, itu belum punya bekal yang cukup untuk bertani, biasanya masih menanam dengan ala kadarnya, dan ini sangat berisiko sekali memang. Antara modal yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan sangat tidak matching ya, sangat tidak imbang, dan bisa dikatakan selalu rugi kita saat awal-awal menanam itu. Tapi kemudian dari kerugian itulah kita sebenarnya bisa belajar. Kita bisa belajar cara mengatasi ini, dan itu yang terjadi pada tanaman kita. Dua risiko besar yang saya maksud, pertama adalah risiko pada saat menanam. Risikonya apa saja? Yang jelas hama itu tadi. Kemudian risiko berikutnya adalah kita selalu dihadapkan pada ini, orang iseng yang suka mencuri buah-buahan yang kita tanam. Kalau di sini ya itu yang terjadi, karena yang saya tanam ini adalah pisang, maka risiko ini harus kita minimalisir dengan berbagai macam cara ya, supaya tidak menarik perhatian orang untuk mengambil. Maka pisang kita bungkus dengan karung supaya tidak kelihatan isinya ya. Kemudian kita pasang juga pagar keliling di kebun kita ya. Kemudian kita tandai juga ya, dan berbagai macam ya. Tujuannya itu untuk meminimalisir risiko dicuri. Kalau tadi risiko yang pertama diserang hama, kita sudah berupaya mengatasi dengan menggunakan berbagai macam obat-obatan anti hama ya, termasuk yang organik ya. Risikonya bisa ditekan, tapi kalau sudah ada orang iseng mengambil hasil tanam kita, itu sulit. Biasanya mereka datang malam hari mengambil, tidak hanya satu, dua, tiga, bahkan beberapa pohon ditebang, dihabiskan ya. Ya seperti itulah risikonya memang. Itu risiko yang pertama, yaitu pada saat menanam. Jadi saya sampaikan, pada saat menanam risikonya adalah hama. Kemudian yang kedua adalah pencuri. Ini sering kita hadapi, dan mungkin teman-teman juga pernah menghadapi hal yang semacam itu. Silahkan sharing, ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar juga. Nanti kita cari solusi bersama-sama, terutama yang di bobol maling itu ya. Nah itu. Kemudian risiko yang kedua, pada saat panen. Pada saat panen kita sering dihadapkan pada harga pasar yang rendah. Nah ini apa ya, kita butuh solusi yang jitu. Nah, sebagai petani kita harus kreatif, artinya kita harus mampu menciptakan produk-produk olahan yang bisa meningkatkan nilai jual dari produk pertanian kita. Kalau saya pisang, pada saat harga murah itu saya buat menjadi sale ya. Bagaimanapun juga sale harganya tetap tinggi walaupun harga pisangnya murah. Nah itu merupakan salah satu contoh solusi saja. Nah kemudian ciptakan juga pasar ya, pasar yang membutuhkan produk-produk pertanian teman-teman. Kalau misalkan
produknya adalah singkong, ubi ya, bisa lah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan makanan berbahan singkong atau yang lain gitu ya. Nah itu salah satu risiko ya, kita sering dihadapkan pada harga jual yang murah pada saat panen ya. Lebih parah lagi, risiko dua-duanya menghampiri kita. Sudah hasil panennya jelek, kena hama, sebagian dicuri maling, pada saat jual murah lagi ya. Ini risiko terjelek kita yang mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Nah itu kemudian ada juga yang punya pengalaman pada saat menanam hasilnya bagus, tidak kena hama, tidak dicolong orang gitu ya. Kemudian pada saat dijual harganya tinggi ya, alhamdulillah ya, rezeki seperti itu, bagus ya. Tapi setidaknya setelah kita tahu risiko-risiko itu, kita bisa antisipasi. Misalnya kalau harga murah bagaimana, misalnya kalau kena hama bagaimana, kita sering browsing, cari-cari, nanti kita terapkan, kita coba. Kalau kita sukses, kita ceritakan ke teman-teman begitu ya. Seperti saya pada saat awal menanam pisang ini belum tahu sama sekali bagaimana cara nanamnya, bibitnya cari di mana, itu juga tidak tahu. Tapi akhirnya ya ini semua sudah jadi, tanaman pisang sudah berbuah semuanya, panjang-panjang ya, buahnya banyak. Nah, ini risiko yang pertama bisa diatasi, pengendalian dari hama yang menyerang pisang supaya tidak bluri-bluri itu ya. Buahnya sudah hampir besar, mulus-mulus ya, risiko pertama sudah terlalui. Risiko kedua belum. Risiko kedua itu biasanya kalau ada orang iseng membawa kendaraan, membawa sabit masuk ke kebun, kemudian menebang pohon pisang kita, mengambil buahnya ya. Orang yang iseng seperti itu belum ada risiko itu. Kemudian yang ketiga itu pengolahan ya. Jarang sekali memang saya menjual langsung. Di panen yang cuma sedikit kemarin itu saya buat olahan semua, jadi sale semua, tidak dijual mentah ya, karena memang di sini harga jual saat ini sedang rusak, sedang murah-murahnya ya, karena petani pisang ternyata memang sangat banyak. Yang semula nanam buah naga sekarang juga tanam pisang semua, maka ini produksinya kelihatan akan lebih besar lagi. Nah, semakin besar produksi, semakin banyak barang di pasar, maka harga jualnya pun juga semakin murah. Maka dari itu kita dituntut kreatif untuk menciptakan produk itu supaya kita bisa meningkatkan nilai jual dari produk tanaman kita. Itu saja ya, barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing saya ini dari pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan barangkali ada yang punya pengalaman yang berbeda ya, silahkan diceritakan di kolom komentar. Saya sendiri hanya berdasarkan pengalaman, saya tidak pernah sekolah di bidang pertanian, hanya tiru-tiru saja semua yang saya lakukan dari belajar, dari pengalaman saja. Sejak kecil dulu ketika masih SMP saya sudah belajar menanam, dan sampai sekarang masih menanam juga di sela-sela kesibukan tugas utama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.